Saudara-saudaraku sekalian, kita melanjutkan tentang kondisi seseorang di mana nanti di akhirat ditampakkan seluruh amal-amalnya di dunia, jam-jamnya, detik-detiknya, menit-menitnya, harinya, malamnya, bentuknya itu nanti berbentuk, ya kalau dibayangkan seperti kotak-kotak atau lemari-lemari. Jadi jam ini kotak-kotak ini dimunculkan, ya, menit-menit ini muncul. Tapi sebelum saya menjelaskan ini semua, saya kembali juga dalam masalah salah satu yang kita inginkan kotak tadi bersinar di saat-saat baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat ini diolok-olokkan, dinista, ya, bermacam-macam ungkapan yang membuat kita sebagai seorang mukmin pasti tidak akan redha. Memang kita tidak mampu untuk langsung menghadapi orang-orang tersebut, tapi sekurang-kurangnya di hati kita itu ada sesuatu yang kita tidak redha masalah itu. Sesuatu yang tidak dilihat oleh siapapun, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kondisi kita itu sendiri, ya, sehingga kita lihat saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia semuanya bangkit untuk membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan caranya sendiri-sendiri. Pemerintahnya punya cara dan rakyat pun juga punya cara. Salah satu yang sangat mudah yang dilakukan adalah memboikot, ya. Bahkan yang membuat kita ya sesuatu yang, ya, perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat lah. Jadi jangan disangka kalau orang-orang yang berbuat maksiat itu sudah tidak ada iman di hatinya. Contoh umpamanya malas sholat, mungkin minum khamar, tapi dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di zaman sahabat. Seorang sahabat berkali-kali dihadapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena minum khamar. Sekali muncul, 2 kali, 3 kali, sampai sebagian yang hadir memojokkan dan mengungkapkan bahasa yang tidak layak dan didengar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah dan sabda Rasul? Jangan kamu berkata-kata yang demikian, ya, bukan mendoakan untuk mendapatkan hidayah, tapi bahasa itu bahasa yang kasar, bahkan ada bahasa yang melaknat. Rasul bersabda, jangan, fa innahu yuhibbullah wa rasulahu. Coba, dia cinta sama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berbuat tadi, orang tadi yang minum khamar, ketika aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuhibbullah, mulai saat itu aku tinggalkan minum khamar tadi, yang paling aku benci itu sudah. Olehnya itu kalau kita bisa mendoakan saudara kita dengan doa yang bagus, jangan doa yang jelek. Bisa membuat dia tersenyum, jangan buat dia jengkel. Kalau bisa meluruskan, jangan dibengkokkan, ya. Kalau tidak bisa membantu, jangan sakiti. Kalau tidak bisa memuji, jangan berkata-kata yang mengolok-olok dia. Jadi selalu berpikir positif dan husnuzon. Jangan berburuk sangka, doakan. Surga ini diciptakan Allah bukan untuk 1-2 orang. Jadi ada seseorang itu juga berdoa pun meminta sama Allah yang dia minta untuk dirinya saja. Dia masih berpikir itu dengan mindset dan cara berpikir di dunia. Nanti kalau aku minta sama Allah, muslimin muslimat, nanti surgaku sempit. Ada yang berpikir mungkin. Dia masih berpikir, nanti kalau aku dapat uang 100 juta, rombongannya banyak, nanti aku kebagian berapa? Jadi semakin banyak yang ikut dalam rombongan kita, Allah semakin cinta. Karena Allah Maha Kaya. Surga Allah ini seluas alam semesta yang sudah enggak tahu bagaimana dari ujung ke ujungnya. Arduhas samawati wal ard. Jadi ada orang dalam satu, ya saya bacalah beberapa berita, peristiwa, bisa juga terjadi, bisa tidak. Dia minum khamar,
Tapi dia cari minuman keras itu bukan buatan Perancis, coba. Ada yang begitu. Dicari. Yang penting bukan buatan Perancis. Karena dia benci mereka itu. Apalagi mereka-mereka yang tidak melakukan hal itu. Tinggalkan semua. Sangat memalukan, masih cari-cari produk Perancis itu sendiri. Supaya jadi satu pelajaran. Jangan main-main dengan umat Islam yang hampir 1,7 miliar. Memang kita tidak mampu melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Karena setiap negara katanya punya kebebasan. Walaupun kebebasan itu punya batas-batas. Kenapa ini semua terjadi? Karena memang dari zaman Rasul SAW perasaan itu sudah ada di kalangan sahabat. Wanita dari Bani Dinar setelah perang Uhud suaminya syahid. Saudaranya syahid. Ayahnya syahid. Dia tahu semua, keluarga dia meninggal semua dan gugur dalam medan juang. Tapi ketika pasukan datang, yang dia tanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasukan yang datang mengatakan bekhair, sehat. Masih belum puas, tunjukkan aku melihat wajahnya. Sampai dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Innal musibata ba'daka jalalun. Artinya, kalaupun ada ujian, semuanya ringan. Hayyin, yang penting ini selamat. Coba bagaimana mahabbah dan kecintaannya. Dalam keadaan senang, susah. Salah satu seorang sahabat yang gugur di tahun keempat Hijriah, yang bernama Khubayb ibn Adi. Mungkin sebagian kita sudah baca ceritanya. Luar biasa. Jadi dia dalam satu tugas khusus dan misi khusus yang ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu saraya. Jadi kalaupun terjadi peperangan, tapi Rasul tidak ikut di situ. Jumlahnya kecil. Dia tertangkap sebab kabilah-kabilah Arab ini juga masih berusaha juga memanfaatkan, membisniskan tawanan tadi. Jadi ada beberapa suku di sekitar kota Mekah menangkap orang tadi dan tahu orang ini kalau dijual di Mekah itu laku besar. Dicarilah pembelinya di Mekah jadi tawanan, karena orang inilah Khubayb ibn Adi waktu perang Badar banyak pentolan-pentolan besar Quraisy itu yang dia bunuh. Keluarganya mengambil, langsung jadi tawanan di sana. Untuk apa? Untuk balas dendam, dikasih dia uang besar. Ketika dia di Mekah, Khubayb ibn Adi, tiba saatnya untuk mereka membalas dendam. Ya, antum tahu semuanya, saudara-saudara sekalian. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi di bangsa Arab. Dan itu awal terjadi dalam Islam. Batang kurma dibuat salib di situ, dipasanglah si Khubayb ibn Adi di situ. Tangannya, kakinya untuk dipanah. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi Khubayb ibn Adi dalam kondisi semacam itu, dia katakan, izinkan saya sholat 2 rakaat. Ya. Inilah sunnah yang dilakukan dan disetujui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang dalam detik-detik terakhir, ketika akan meninggal dalam posisi yang semacam itu, ya itu bisa dilakukan begitu. Dia sholat, nikmat dia sholat. Selesai dia sholat, aku nikmat, tapi aku tidak mau perpanjang sholat itu. Jangan dianggap aku takut menghadapi ini semua. Coba. Jangan kalian anggap aku takut menghadapi ini. Aku tidak takut. Sehingga muncul bait-bait syairnya. Dia katakan, walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi jambin kana fi dzalika masra'i. Jadi aku tidak peduli untuk aku terbunuh sebagai seorang muslim. Dengan cara apapun aku dibunuh, aku enggak ada khawatirnya. Sampai dia katakan, Allahumma inni la ajidu man yuballigh rasulaka minnis salam. Ya Allah, aku tidak dapatkan seseorang yang bisa menyampaikan salamku kepada kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya Allah salamku padanya. Jadi saat krisis pun yang ada di otaknya itu ya pasti Allah Subhanahu wa taala, tapi yang paling dia cintai. Saudara-saudara tahu apa yang diperlakukan oleh kelompok musyrikin saat itu.
Setelah dia disalib, datanglah salah satu musyrikin yang saat itu Abu Sufyan masih belum masuk Islam, mulai ditawar-tawari tentang imannya. Ya, bagaimana bisa enggak dia itu merubah keyakinannya dan seterusnya. Terus dia katakan, atuhibbu anna Muhammadan indana makanak wa anta fi makanihi. Kamu mau enggak? Ya, bahasa mereka karena tidak menganggap Rasul kita sallallahu sebagai Rasul. Posisi kamu ini di posisi Muhammad di tempat kamu dan kamu di tempatnya dia di sana di Madinah. Fatabassama Khubayb, senyum Khubayb. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku akan menjaga dan aku tidak akan menerima kalau ada satu duri pun yang mengenai Rasul, terkena pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempatnya dan aku di tempatku dengan keluargaku. Duri saja sekecil apapun enggak boleh terjadi pada Rasul. Biar aku yang menghadapinya. Apalagi masalah ini. Jadi duri sekecil apapun tidak boleh menyentuh Rasul. Aku yang akan hadapi. Dan aku tidak mungkin berada di rumah beserta keluargaku kemudian duri tadi menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mulailah dipanah ya. Hampir tidak ada satu titik di tubuhnya kecuali ada panah, ada apa saja. Sampai dia menghembuskan apa yang terakhir. Turunlah malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi pada Khubayb tadi. Kondisi tenang, sedih. Mulai Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum yunzilu Khubayban an khashabatihi. Siapa di antara kalian yang siap untuk menurunkan Khubayb dari tiang salib tadi? Az-Zubair ibn Awam, siap wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan satu sahabat Al-Miqdad ibn Amr.